Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan saya di channel Depala. Kali ini kita akan belajar materi tentang sosialisasi. Tentu adik-adik bertanya, apa sih sosialisasi itu? Sebagai contoh, misalnya kita pergi ke sekolah, ketemu dengan teman-teman di kelas kita. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah berkomunikasi, bermain, berinteraksi, berproses. Nah, yang kita lakukan tersebut merupakan contoh dari sosialisasi. Sehingganya, pengertian dari sosialisasi adalah suatu proses sosial yang dilakukan seumur hidup untuk mempelajari suatu pola budaya, perilaku, dan harapan. Adapun hakikat dari sosialisasi itu sendiri adalah merupakan suatu proses interaksi yang kita lakukan secara terus-menerus sepanjang hayat kita, sehingga dapat membentuk suatu kepribadian kita yang nantinya akan berguna di lingkungan masyarakat. Berikut adalah agen sosialisasi. Agen sosialisasi yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan agen sosialisasi pertama dan terpenting. Di dalam keluarga tentunya terdiri dari seorang ayah dan seorang ibu, serta ada saudara dan ada anak dari ayah dan ibu. Dalam sosialisasi keluarga ini, kita sering mendapatkan bentuk perhatian dari orang tua, baik itu bapak maupun ibu, ataupun nenek dan kakek. Sekaligus melalui agen sosialisasi keluarga ini, kita dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua adalah agen sekolah. Setelah kita mendapatkan pengalaman dari keluarga, kita dilanjutkan pada agen sekolah. Melalui agen sekolah, kita diharapkan mendapatkan pengalaman yang berbeda dan lebih luas lingkupnya dibandingkan pada agen sosialisasi keluarga. Di sekolah kita bisa menemukan teman-teman yang berasal dari berbagai latar, misalnya seperti berbeda agama, berbeda ras, etnis, dan kebudayaan. Tentunya melalui perbedaan-perbedaan tersebut, kita harus memiliki jiwa toleransi yang biasa disebut kita harus memiliki jiwa berkebinekaan, saling menghargai satu sama lain. Agen sosialisasi sekolah ini biasa disebut dengan sosialisasi sekunder. Yang ketiga, agen sosialisasi
Kelompok sepermainan. Selepas pulang dari sekolah, tentu kalian atau adik-adik sekalian punya kelompok teman bermain. Ada yang suka bermain musik, ada yang suka berolahraga, ada yang suka belajar kelompok, dan lain sebagainya. Agen sosialisasi kelompok sepermainan ini juga disebut dari bentuk sosialisasi sekunder. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah media massa. Agen sosialisasi yang satu ini merupakan agen sosialisasi yang sangat cenderung dilakukan oleh anak-anak di zaman atau di abad ke-21 saat ini. Kenapa demikian? Karena melalui media massa kita dapat berkomunikasi dengan teman atau orang lain yang mungkin jaraknya jauh, entah itu dari negara lain atau bahkan di pelosok dunia. Media massa ini sangat membantu perkembangan dari sosialisasi itu sendiri. Namun, tidak juga bisa dipungkiri bahwa media massa mempunyai dampak yang negatif. Dampak negatif dari agen sosialisasi media massa adalah kecenderungan orang untuk kecanduan dalam memanfaatkan media massa. Media massa ini merupakan agen sosialisasi dari bentuk sosialisasi sekunder. Contoh dari media massa misalnya televisi, misalnya handphone, laptop, fasilitas internet. Jadi, materi kita pada kali ini tentang agen sosialisasi terdiri dari 4 agen. Yang pertama adalah agen keluarga, yang kedua adalah sekolah, yang ketiga kelompok sepermainan, dan yang keempat adalah media massa. Oke adik-adik, mungkin itu saja materi kita pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.